yang kini. Mereka berdua berada di apartemen telah tadi menghabiskan kencan untuk merayakan kelulusan Ian berdua, dan kini mereka akan berkunjung ke rumah orang tua Theo untuk kembali merayakan pesta atas hal yang sama. Aku heran kenapa kau harus memakai semua benda ini di wajahnya yang masih berputar merias wajahnya sendiri. Merasa diabaikan, Theo menebakkan tubuhnya di ranjang, memejamkan matanya. Dia sudah duduk seperti orang bodoh menunggu Ian merias dirinya selama kurang lebih 15 menit, namun lokasinya itu belum juga selesai. Dia mengantuk dan duduk memejamkan matanya. Ian yang baru saja menyelesaikan kegiatannya menoleh. Dia tersenyum kecil melihat kekasihnya yang tertidur. Dengan begitu Ian naik ke atas ranjang menatap lekat wajah tampan kekasihnya selalu saja berhasil membuatnya terpesona. Ian tertawa, bangkit berdiri menatap kekasihnya yang kini berada di depannya. Entahlah jika berada di samping Theo terlihat begitu kecil dan pendek. Entahlah jika di sekolah yang termasuk siswa yang tinggi, tapi sepertinya dia memiliki kekasih yang terlalu tinggi. Ayo, ajak dia mengambil tangannya keluar dari kamar yang mengangguk, mengikuti langkah Theo. Tentu saja sayang, ia tertawa saat Taehyung mencium pipinya. Dia begitu menyukai momen romantis ini dengan Taehyung. Setelah ini kita menikah, aku ingin bulan madu di Paris, seru Ian menatap antusias kekasihnya. Mendengar itu, Taehyung sedikit terperangan. Tidak menyangka jika kekasih mengenalnya itu sudah berpikir terlalu jauh. Dia tertawa kecil, semakin mengeratkan genggaman tangannya. Apapun yang kau mau. Bahkan kini tangannya telah beralih mengusap dada bidang Taehyung dengan sensual. Kini hingga berakhir pada adik Taehyung. Aku ingin mengeraskan adik ini lagi nanti dalam momen yang berbeda. Dia tersenyum miring, menarik tangan mungil kekasihnya, menciumnya pelan tanpa melepaskan tatapannya dari wajah cantik itu. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah kekasihnya. Napas keduanya terengah dengan Taehyung yang kembali menarik tembayan membuat itu dalam. Dia menundukkan tubuhnya di atas kursi dengan Ian yang kini duduk di atas pangkuannya. Taehyung melepaskan pangkuannya saat merasakan pukulan ringan di bahunya. Dia terkekeh pelan melihat wajah memerah Ian yang kini merakus udara. Taehyung mengangguk, cepatlah ambil agar kita bisa dengan segera membangun keluarga kecil kita, ujarnya lalu tersenyum begitu manis menampilkan dua titik yang membuat Ian terpesona. Entah mengapa mendengar perkataan Taehyung seperti itu membuat Ian hangat. Jujur saja selama melakukan ini dengan Taehyung, Ian sama sekali tak memikirkan tentang, tapi sekarang mendengar kekasihnya berkata seperti itu membuat Ian ingin memiliki di antara mereka. Senyum lebar langsung terpantul di wajah cantik Ian. Kau membiarkan aku akan denganmu setiap saat membuatku semangat, ujarnya lalu terkekeh pelan. Dia tertawa menggerakkan kepalanya pelan. Kenapa kekasihku sangat? Aku hanya denganmu, ujarnya mencium
berulang kali aku mencintaimu. Taeyong tersenyum, aku juga sangat mencintaimu. Padahal ia sudah menegaskan kepada Taeyong agar tidak meninggalkan bekas apapun, tapi seperti si Kim itu terlalu puas menerkamnya hingga tak bisa menahan untuk tidak membuat tanda. Ia tahu pasti jika ketiga orang dewasa itu pasti berpikir kotor tentang mereka. Taeyong berdalam pelan menatap latar ibu yang kini beralih menatapnya tajam. Apa anaknya itu tidak memikirkan bagaimana tanggapan Yuna setelah melihat hal apa yang telah dirinya lakukan? Masuklah, ucapnya datar sebelum beralih menatap wanita mungil di sampingnya. Wajah datarnya seketika berubah sumringah saat menatap wajah mungil itu. Ayo masuk sayang, astaga, maafkan omonganmu. Harus berdiri di luar. Ia tersenyum tipis saat Taeyong menarik tangan masuk ke dalam rumah mewah itu. Matanya menatap membelas ibunya yang kini menatapnya tajam dengan tatapan seolah mengisyaratkan kata maaf tentang biarlah dia lakukan dengan leher yang kini dipenuhi merah yang terlihat begitu kontras. Matanya seketika berbinar melihat berbagai macam makanan di depannya. Perlahan matanya beralih ke samping melihat Taeyong yang kini duduk di sampingnya. Dengan Taeyong yang Yuna yang duduk di depan dan Tuan Kim yang duduk di kursi utama. Ia tersenyum kikuk saat semua orang menatapnya. Terima kasih semuanya, aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi, serunya pelan. Taeyong terkekeh pelan menatap ia dengan tatapan sayang. Ini bukan apa-apa, kami menyiapkannya untuk merayakan acara kelulusanmu, itu bukan masalah yang besar. Ia menoleh saat merasa tangannya digenggam dengan erat oleh seseorang. Dia menatap Taeyong yang tersenyum manis. Taeyong menatap jangka wanita di depannya yang baru saja menerobos masuk ke dalam ruangannya mengajak makan siang bersama. Padahal Taeyong sudah dengan tegas menolak, namun tetap saja tidak didengarkan. Kau sudah makan siang, kau bisa pergi dengan yang lain saja. Dengan wanita itu menatap pria tampan di depannya dengan wajah membelas. Ayo, lain kesempatannya untuk kembali mendekati Taeyong dan dia tidak akan menyanyiakan kesempatan emas ini sama sekali. Walaupun dia tahu dengan jelas jika pria tampan itu sudah memiliki kekasih. Kau bohong, aku tahu kau bahkan belum keluar dari ruanganmu setelah mengajar tadi. Mendengar itu Taeyong kembali menghela nafas jengah, memijit pelipisnya pelan menatap latar Nan yang masih duduk di depannya, menatapnya dengan tersenyum manis. Ayolah Teh, aku tidak memiliki maksud lain. Kau jangan takut jika aku akan merebutmu dari kekasihmu itu, serunya lalu terkekeh pelan. Ya, aku memang tidak bisa merebutmu karena aku hanya mencintai kekasihku. Belas Teh membuat Nan tersenyum kejut. Teh menatap ada Nan yang berdiri di samping. Aku yang menyebut kekasihku, bukan makan siang denganmu. Lanjutnya setelah itu langsung berlalu pergi meninggalkan Nan yang memantau menatap kepergian Taeyong dalam diam. Tangan Nan seketika mengepal dengan wajah yang kini
merah padam lagi dan lagi. Taeyong menolaknya dan mempermalukannya. Dia benar-benar iri dengan wanita yang menjadi kekasih Taeyong karena mendapatkan perlakuan spesial pria itu. Ian baru saja keluar dari apartemen dan langsung masuk ke dalam mobil. Taeyong kasihnya itu tadi menelponnya dan mengajaknya untuk makan siang bersama sekaligus berkencan yang tentu saja disetujui dengan semangat oleh Yen. Dia menatap kasihnya masih memakai pakaian kerjanya, hanya saja ini dengan lengan kemeja sudah tergulung yang kasihku dengan beberapa kancing yang sudah terbuka menampilkan kulit putih mulus milik. Belum lagi rambut yang dia sisir ke atas membuat kesan maskulin semakin terlihat begitu jelas, memberikan kesan gagah dan seksi di saat bersamaan. Kekasihnya itu benar-benar sangat tampan. Bahkan walaupun kekasihnya masih memakai kain, sekalian itu masih membuat orang bisa melihat dengan jelas bagaimana yang kekasihnya itu pakai dan seluruh. Belum lagi kekasihnya yang terumbar begitu saja membuat Theo tiba-tiba saja merasa kesal. Hanya Theo yang boleh menikmati Yen dan dia tidak suka jika kekasihnya berpakaian seperti ini saat pergi keluar. Saya cepat ganti baju itu lalu terbuka dan aku tidak menyukainya. Ya, aku memang menyukainya, tapi ya tidak untuk kau gunakan jika sedang berpakaian keluar. Aku hanya suka jika kau berpakaian seperti ini jika kita sedang berdua saja. Lalu Theo memberi penekanan kalimat. Dengan itu tanpa sadar Yen mengelum bibirnya menahan senyum hasil membuat Theo yang melihat itu hanya bisa mendengar seolah tahu jika saat ini yang kasihnya itu sedang mengejeknya. Yen mengirimir bahwa kasihnya saat Theo sama sekali tak berniat membalas. Tangannya dengan pelan meraih tangan Theo menaruhnya di atas untuk benda kesukaan Theo. Saya balas dengan pelan. Theo menatap datar. Kekasihnya kembali mengagut dengan tangannya masih senantiasa di genggam Yen di atas. Theo sudah kesal saat itu, jadi dia dengan sekuat tenaga menahan diri untuk tidak membalas Yen. Langsung saja Yen bangkit dari duduknya dan beralih duduk di atas pangkuan. Theo melepaskan atasannya melemat kembali liar dengan tangan yang kini merambat masuk ke dalam mengelus tubuh kekasihnya. Bibirnya terus memakur liar milik Theo walaupun kekasihnya itu masih tidak membalas sama sekali. Ya, aku memang kasih aku, tapi aku tak menyukai jika ada pria lain yang melihat karena pakai pakaian sialan ini. Sayang, ia terakhir mengucap sekilas Taeyong. Aku lelah jika harus kembali naik ke atas hanya untuk berganti pakaian. Theo menangis jelas. Dia tahu jika apa yang kasihnya itu katakan hanya sebuah alasan saja. Selainnya aku akan menghukummu karena telah berani berpakaian seperti itu. Ia terkekeh menatap menit kekasihnya dan aku menunggu hukumanmu. Theo menggeram dan langsung membuka bibir. Ia dengan liar dengan tangan yang terus kekasihnya tanpa peduli jika saat ini mereka berdua sudah